Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kalau di segmen pertama tadi kita ngebahas soal identiknya Inter dengan Argentina dan Milan dengan Brasil. Iya. Tapi Kak, di kota ini juga pernah ada pertempuran dua negara lain. Betul. Yang mana bukan Italia. Bukan Italia. Iya. Yang mana itu adalah Belanda dan juga Jerman. Wah. Jadi ceritanya saat Silvio Berlusconi mendatangkan dua pemain Belanda ke AC Milan pada 1987, tidak ada yang menyangka kalau itu adalah salah satu strategi transfer paling jenius sepanjang sejarah sepak bola modern. Soalnya berkat para pemain Belanda yang ikonik tersebut, AC Milan mampu bertransformasi sebagai kesebelasan kuat di Italia. Bahkan Milan melipat gandakan jumlah trofi ke Dimas Kanjeng. Dia kan bisa melipat gandakan uang ya. Bukan dong, itu malah dukun. Melipat gandakan trofi yang pernah mereka raih sebelumnya cuma dalam beberapa waktu tahun aja. Instan lah ya. Itu instan. Sepak bola Italia saat itu memang gemar mendatangkan pemain dengan kualitas bintang dunia. Mulai dari Napoli yang mendatangkan Diego Maradona dari Barcelona, Udinese yang mendatangkan Zico dari Flamengo, dan juga Fiorentina yang mendatangkan Socrates dari Brazil. Wah, jadi pemikir mereka bukan pemain bola. Serta juga Juventus yang mendatangkan Michel Platini. Yang ya itu pemain-pemain dia juga sebenarnya. Berlusconi yang selamatkan AC Milan dari keberangkutan juga tidak mau kalah untuk mendapatkan pemain bintang dunia. Bintang dunia benar ya. Menariknya, kebangkitan AC Milan saat itu pun direspons oleh spontan oleh adik sekamar mereka di San Siro, yaitu Internazionale Milano alias Inter. Kedua klub sempat secara bergantian memenangi titel Scudetto. Kalau AC Milan memenanginya bersama rekrutan asal Belanda, maka Inter memenanginya bersama rekrutan Jermannya. Kalau nggak salah waktu itu ngerekrutnya Hitler. Wah, itu bukan menang lagi ya, hangus lawannya. Hangus semua. Serie A waktu itu membatasi 2 pemain asing saja pada tahun 1982, lalu ditambah menjadi 3 pemain pada 1987. Nah, Milan sudah punya 2 pemain asing dari Inggris waktu itu, yaitu Ray Wilkins dan juga Mark Hadley. Nah, keduanya disingkirkan karena akan digantikan 2 pemain Belanda yang sudah lama dipantau oleh tim. Mereka adalah Ruud Gullit dan juga Marco van Basten. Nah, Ruud Gullit adalah striker muda yang kali itu menyabet 2 penghargaan pemain terbaik Belanda dengan 2 klub berbeda bahkan, Feyenoord dan juga VSV. Sementara Van Basten masih berusia 22 tahun, tapi sudah menyabet gelar top scorer era divisi selama 4 musim berturut-turut serta trofi European Golden Boot. Di saat yang sama, Milan juga mendatangkan pelatih baru, yaitu Arrigo Sacchi. Tapi sayangnya pelatih barunya ini tuh malah sepi dari pemberitaan. Malah lebih rame pemberitaan soal perekrutan si Dua Belanda itu. tadi. Kalaupun ada, Sacchi malah dijuluki sebagai Signor Nessuno, alias Mr. Nobody. Oh, bukan siapa-siapa ya? Bukan siapa-siapa. Untung julukannya bukan Signor Nessuno Tranete. Apa itu? Mr. Nobody but you. Nobody but you. Malah jadi lagu Wonder Girls. Ini akan googling cuma buat jokes ini doang. Astaga. Tadi nyari lu di Google Translate. Nobody like you bahasa Italia. Aduh. Tapi Sacchi ini berjodoh dengan Milan dan pemain Belanda yang ada di sana. Ia memodifikasi pola dasar 4-4-2 dan menerapkan filosofi total football. Hasilnya adalah juara Serie A 1988 dan 2 Liga Champions 89 Luar dan juga biasa. Luar biasa banget. Nah, Milan punya pengalaman historis dengan trio satu negara memang, yaitu trio Swedia sebelumnya Grenoli, Gunnar Gren, Gunnar Nordahel, dan Niels Lidholm. Karena itu Milan pun merekrut Frank Rijkaard sebagai pelengkap si 2 Belanda yang tadi. Betul. Dan ya sebagai yang kalian tahu juga, trio Belanda ini mampu mengubah AC Milan menjadi wajah kesuksesan Italia di ajang Eropa, bahkan hanya di klub Italia. Nah, keberhasilan Milan jelas menyulut rasa cemburunya Inter. Wah, emang kalau rival ya. Nah, kalau rival benar. Inter pun memilih Jerman yang merupakan rivalnya Belanda. Presiden Inter Ernesto Pellegrini merekrut 2 pemain Bayern, yaitu Andreas Brehme dan Lothar Matthäus yang tadi Sahabat ya. Perekrutan 2 bintang timnas Jerman Barat tersebut sangatlah beralasan. Brehme ini dikenal sebagai fullback yang memiliki kemampuan eksekusi set piece yang baik, serta naluri menyerang yang baik pula. Sementara Matthäus, kontribusinya bagi Jerman Barat di Piala Dunia 1986 mampu memukau publik meski harus dikandaskan Argentina di partai final. Respon yang dilakukan Inter atas 2 Belanda ini
ternyata sukses. Hanya semusim usai Milan menggondol trofi Serie A musim 1987-88 tadi, Inter langsung menjuari Liga Italia di musim berikutnya. Langsung Inter juara. Matthäus ikut menyumbang total 9 gol sepanjang musim, sementara Brehme menyumbang 3 gol. Sedikit sebenarnya. Iya, tapi ya mungkin kontribusinya di yang lain ya. Lain. Di musim itu meskipun sukses di Serie A, prestasi itu tidak berjalan mulus di Eropa. Jadi berbanding terbalik tuh, Milan itu cuma juara sekali di Liga, Betul. sisanya Inter, tapi kalau di Liga Champion justru Milan. Yang 2 kali juara Liga Champion. Tapi Kak, soal trio ini, Milan ini jadi lebih baik. Oke. Karena Milan punya trio dan Inter juga kan nggak mau kalah ya. Akhirnya Inter pun mendatangkan Jurgen Klinsmann biar jadi trio tadi Jadi ya, sama si Matthäus juga. dan juga Brehme. Betul. Maka di musim 89-90 Inter memulai petualangan barunya dengan trio Jerman. Jadilah persaingan Belanda lawan Jerman di kota Milan. Di Itali. Debut trio Jerman ini juga Inter gagal mempertahankan Scudetto di kostumnya. Oke. Tapi gagal gitu si trio Jerman. Inter di bawah asuhan Giovanni Trapattoni hanya finish di urutan ketiga klasemen akhir Serie A serta tersingkir di babak 32 besar Piala Champions. Malah menurun pas jadi trio ya. Untungnya di musim kedua si trio Jerman ini mampu menyumbangkan trofi Piala UEFA. Lumayan lah. Lumayan. Nah, urusan prestasi trio Belanda milik AC Milan harus diakui lebih unggul. Karena Rossoneri berhasil mengangkat 2 trofi Serie A, 2 Super Coppa Italiana, 2 Piala Champions Eropa dan 2 Piala Super Eropa. Itu pun belum lagi ditambah pencapaian 58 laga tanpa kekalahan beruntun yang dicapai oleh AC Milan. Juga pencapaian individual si pemainnya seperti gelar Capo Canniere yang 2 kali diraih oleh Marco van Basten. Sementara Inter boleh dibilang harus gigit jari semenjak menggunakan ketiga pemain Jerman yang hanya bertahan selama 3 musim saja hingga musim 91-92. Bisa dibilang suksesan yang diperkuat Brehme dan Matthäus tidak mampu dipertahankan kalau menggunakan format trio dengan teman Klinsmann. Itu mungkin gitu. penyebabnya ya. Mungkin kalau Milan tambah padu, Iya, 3 orang tuh. Inter malah jadi kurang nyatu lah gitu. Si Klinsmann ini malah jadi orang ketiga. Orang ketiga. Iya. Musim terakhir era trio Jerman ini Inter bahkan tidak mampu meraih satupun trofi. Betul. Klinsmann dan kawan-kawan hanya mampu finish di urutan ke-8 klasemen. Betul, tersingkir di babak perempat final Coppa Italia serta tersingkir secara memalukan oleh Boavista pada babak putaran pertama Piala UEFA 91-92. Sejak saat itu ketiga pemain Jerman harus angkat kaki dari Milan. Kalau AC Milan ini mungkin kayak Warkop, Kak. Wah, mereka bersama sampai akhir dan sukses gitu. Sementara Inter ini kayak trio pelawak lain. Kayak misalkan Bagito. Dia ada Unang, Niing, Didin. Unangnya tuh kayak nggak diajakin lagi. Atau trio Cagur. Narji, Denny, Wendy. Narjinya nggak pernah diajakin lagi. Narjinya hijrah. Kalau yang tadi Warkop itu kan dipisahkannya cuma sama Maut. Iya, oleh Maut aja bener. Dan itu tadi ternyata selain keidentikan sama satu negara, Inter dan juga AC Milan itu tuh pernah sebelumnya bertarung menggunakan trio yang berbeda negara juga. Betul. Kalau Alka lebih suka yang mana? Kalau saya sih waktu zaman keemasan Milan tadi dengan pemain Brasilnya dan juga Inter dengan pemain Argentinanya, karena saya juga besar di era 90-an, itu paling seru sih. Paling seru. Walaupun akhirnya kalau sekarang tuh kata Coach Justin, Italia itu gak akan kemana-mana. Karena selalu diperkuat oleh pemain dari negara lain. Sedangkan pemain mudanya gak dikasih kesempatan katanya. Karena sekarang nama-nama kayak di Inter, di Milan, Juventus, bahkan di Roma pakainya Smalling. Iya, mati. Siapa strikernya tuh? Ya nama-namanya juga strikernya juga kayak di yang striker Chelsea. Batshuayi. Iya, di Inter Lukaku, Zeko, yang mana udah uzur-uzur dan dari pemain dari negara lain. Iya, makanya Italinya gak akan kemana-mana. Juara kemarin Euro iya, tapi gagal lolos ke Piala Dunia. Itu pun kualifikasi aja gak sanggup mereka. Makanya ini katanya, ini Coach Justin ya yang bilang ya. Italia itu akan mati lama-kelamaan timnasnya karena gak ada regenerasi. Benar juga, benar. Ya itu tadi ya Kak ya bahasannya. Jangan lupa tetap di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Mantap.